warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Kuswardani dengan NIM 1112-86. Video ini yaitu kita akan membahas mengenai persamaan regresi sederhana pada aplikasi SPSS pada latihan kedua, lanjutan dari pada latihan pertama. Langsung saja, yaitu pertama, kita ke variable view, lalu kita masukkan data atau desain variabel, memasukkan data yang sesuai yang kita butuhkan. Yang sebelumnya sudah saya masukkan data yang pada tertera di video. Setelah kita memasukkan data, lalu langkah kedua kita ke data view. Lalu kita masukkan data yang sesuai pada latihan yang dimana sebelumnya sudah saya masukkan pada data view yang terdiri dari 11 data. Lalu untuk menganalisis data, kita menggunakan cara yang pertama kita analis pada regression lalu pada linear. Sebelumnya caranya sama dengan pada yang di pertama. Lalu setelahnya pada kolom dependent kita isi dengan income. Lalu pada independent kita isi dengan usia dan pengalaman kerja. Setelahnya lalu kita klik statistik. Kita centang yang sesuai yang sama pada latihan sebelumnya. Lalu kita klik plots, kita klik histogram, karena probability-nya sama dengan latihan sebelumnya, yaitu entry-nya 0,05 dan removal 0,10. Lalu pada encode konstan kita centang, dan pada missing value ikut cast readwise kita juga pilih. Lalu setelahnya kita continue. Setelah selesai kita memasukkan data pada kotak dialog ini, lalu setelahnya kita klik OK. Yang dimana langkah keempat yaitu data uji yang kita analisis akan terlihat hasil output seperti yang tertera pada gambar. Yang dimana pada tabel deskriptif statistik main dari income yaitu 2999,91 dengan defisiensi standar yaitu 9.652,404 dan jumlah data yang tersebar adalah 11. Lalu pada mean dari usia yaitu 39,00 dengan standar defisiensi 4.879 dengan jumlah yang tersebar 11. Lalu pada pengalaman kerja, mean dari pengalaman kerja yaitu 8,64 dengan standar defisiensi 2.908 dan jumlah data yang tersebar 11. Lalu pada tabel correlation, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,219 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia kuat. Lalu yang kedua nilai korelasi yang menunjukkan angka sebesar 0,42 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia itu juga sangat kuat. Lalu setelah kita pada tabel correlation, lalu kita ke tabel model summary, yang dimana kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R square 0,058 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square yang disebut dengan koefisien determinasi. Lalu selanjutnya ada kolom standar error of estimate sebesar 10.474,902 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan selisih data yang menyimpan dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar defisiensinya 10.474,902 lebih kecil dibandingkan dengan maksudnya lebih besar. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini sangat tidak baik digunakan karena standar defisiensinya lebih besar dibandingkan dengan standar defisiensi income yang dimana 9.652,404. Lalu setelahnya
data pada kolom koefisien, yang dimana untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data pada tabel dapat menggunakan nilai X dari nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient pada konstan yaitu 11.244,690, sedangkan nilai koefisien variabel usia yaitu 570,672, dan koefisien variabel pengalaman kerja yaitu min 406,418, yang dimana bisa disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 11.244,690 ditambah 570,677 X pertama ditambah min 406,418 X2, dan yang dimana terjadi bentuk visualisasi atau histogram pada seperti di video.